an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah merahmatkan kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu yang terhormat, semoga kehadiran kita di sini dapat mengambil ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dosa kezaliman. Ada yang tahu apa itu kezaliman atau menzolim? Suatu tidak pada tempatnya atau mengambil hak orang lain. Contohnya seperti makan harta anak yatim. Ya, bukan hak kita, tapi hak orang lain atau hak anak yatim tersebut. Maka itu akan mendapatkan ancaman dari Allah, yaitu kita tidak akan diterangi pada hari kiamat. Kemudian di sini ada berbagai jenis kezaliman. Yang pertama, kezaliman antara manusia dengan Allah, yaitu dengan kesyirikan. Kita melakukan kesyirikan itu termasuk kezaliman kita terhadap Allah, yaitu contohnya kita meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, atau kita meyakini semisal ada pohon yang kita yakini di situ ada penghuninya, kemudian kita berikan seperti sesajen. Itu termasuk syirik besar, dan syirik besar tidak akan Allah ampuni dosanya. Kemudian yang kedua ada kezaliman antara manusia dengan manusia. Banyak contohnya kezaliman ini seperti menghina, melecehkan, menfitnah, itu termasuk kezaliman manusia antara manusia. Seperti juga merendahkan martabat orang lain. Semisal kita sering berkumpul kemudian kita menggibah, itu juga termasuk kezaliman antara manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga terdapat kezaliman antara manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya kita melabaikan sholat 5 waktu, itu termasuk kezaliman kita terhadap diri sendiri. Atau menolak sebuah nasihat dari orang lain. Ketika kita diberi nasihat atau kita diberi sebuah nasihat apapun itu, ketika kita menolaknya, maka itu termasuk kita menzalimi diri kita sendiri. Yang pertama, orang yang zalim akan dibalas di akhirat hingga menjadi orang-orang yang bangkrut. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut ialah orang-orang yang tidak memiliki harta atau uang. Kemudian Nabi SAW berkata, orang-orang yang bangkrut bukanlah orang-orang yang tidak memiliki uang, akan tetapi orang-orang yang selalu menzalimi orang lain, menfitnah, menggibah, mengambil hak orang lain, itu termasuk orang-orang yang bangkrut. Dia akan diancam neraka oleh Allah dan akan dilemparkan, diseret ke dalam neraka. Akan kegelapan di hari kiamat. Jadi di hari kiamat dia tidak akan diterangi oleh cahayanya, akan tetapi dia akan mendapatkan kegelapan. Tidak ada cahaya yang menerangi dirinya karena perbuatan zalimnya. Yang terakhir, terancam doa orang yang terzalimi. Jadi orang-orang yang terzalimi doanya langsung
ke Allah dan tidak ada perantara apapun. Jadi langsung dikabulkan doa-doa orang yang terzalimi. Jadi hati-hatilah jika ibu semua pernah menzalimi orang lain, maka hendaknya langsung meminta maaf kepada orangnya, kemudian meminta ampun kepada kemudian yang penting jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri ataupun kita zalim kepada orang. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya syirik, maka hendaknya kita harus bisa menjauhi syirik. Syirik itu banyak macamnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Contoh syirik besar yaitu kita meyakini bahwasanya ada Tuhan lain selain Allah. Yaitu semisal kita meyakini yang tadi saya berikan contoh pohon yang ada penghuninya, kemudian kita menyembah batu ataupun yang lainnya, itu termasuk syirik besar. Kemudian syirik kecil contohnya yaitu kita mempercayai jimat. Ada yang tahu jimat? Ataupun benda-benda lainnya yang diyakini itu bisa melindungi diri kita. Itu termasuk perbuatan syirik kecil. Dia termasuk golongan kepada syirik kecil. Dan berhati-hatilah jika kita